Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lorenzo Petrem Kota. Saya mahasiswa Teknik Sipil dari Universitas Patimura. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu pemadatan tanah. Pemadatan tanah ialah proses mekanis yang bertujuan untuk meningkatkan kerapatan tanah dengan mengurangi volume udara di dalamnya tanpa merubah jumlah air yang terkandung. Pemadatan tanah dilakukan untuk meningkatkan kekuatan dan stabilitas tanah sehingga mampu mendukung beban konstruksi seperti bangunan, jalan, atau struktur lainnya. Nah, apa saja sih tujuan-tujuan dari pemadatan tanah? Yang pertama, meningkatkan daya dukung tanah agar tanah mampu menahan beban tanpa mengalami penurunan yang signifikan. Yang kedua, ada mengurangi permeabilitas, membatasi aliran air melalui tanah untuk mencegah yang namanya erosi atau rembesan yang berlebihan. Tiga, mengurangi penurunan tanah, meminimalkan risiko penurunan tanah akibat beban konstruksi. Empat, meningkatkan kestabilan tanah, mengurangi risiko longsor atau kegagalan struktur. Apa saja sih pengaruh hasil dari pemadatan tanah? Yang pertama, peningkatan kekuatan tanah. Nah, pemadatan meningkatkan daya dukung tanah, membuatnya lebih mampu menahan beban dari struktur di atasnya. Tanah yang dapat memiliki kekuatan geser yang lebih tinggi, sehingga mengurangi risiko kegagalan struktur. Kedua, pengurangan permeabilitas. Tanah yang dipadatkan memiliki pori-pori yang lebih kecil, sehingga aliran air melalui tanah menjadi lambat. Hal ini mencegah erosi internal dan rembesan air yang dapat merusak fondasi atau struktur. Tiga, pengurangan penurunan atau settlement. Hal ini membuat pemadatan mengurangi ruang kosong dalam tanah sehingga meminimalkan penurunan tanah akibat beban konstruksi. Penurunan yang merata di seluruh area memastikan kestabilan struktur di atasnya. 4. Pengendalian perubahan volume tanah. Tanah yang padat kurang rentan terhadap ekspansi atau penyusutan akibat perubahan kadar air, terutama pada tanah lempung. Hal ini mengurangi risiko retakan atau deformasi pada struktur di atasnya. Nah, ada 3 prinsip pemadatan tanah. Yang pertama, pemadatan mengurangi udara dalam tanah. Yang kedua, kandungan air optimal. Yang ketiga, energi padatan. Ada 5 faktor pemadatan tanah. 1. Jenis tanah. Tanah yang berbutir lebih mudah dipadatkan karena memiliki pori-pori yang besar dan tidak memerlukan kadar air yang tinggi. Tanah kohesif atau lempung dan lanau sulit dipadatkan karena memiliki sifat plastis dan lengket. Yang kedua, ada kandungan air dalam tanah. Kandungan air optimal setiap jenis tanah memiliki kadar air tertentu yang menghasilkan kepadatan maksimum. Jika kadar air terlalu rendah, tanah menjadi kaku. Jika terlalu tinggi, tanah menjadi jenuh dan kehilangan kekuatannya. Ketiga, energi pemadatan. Semakin besar energi yang diterapkan, misalnya melalui alat-alat berat seperti roller, semakin tinggi tingkat kepadatan tanah hingga batas tertentu. Yang keempat, ketebalan lapisan tanah. Pemadatan dilakukan pada lapisan tanah yang tipis, biasanya 15-30 cm. Yang kelima, ada waktu pemadatan. Waktu pemadatan dilakukan harus segera setelah tanah diratakan, terutama pada tanah yang mudah berubah kadar airnya akibat cuaca. Nah, ini dia beberapa parameter dari hasil pemadatan tanah. Nomor 1, kepadatan kering maksimum, maximum dry density atau MDD. MDD adalah kepadatan maksimum yang dapat dicapai oleh tanah pada kadar air tertentu, diperoleh melalui uji laboratorium seperti uji Proctor, standar atau modifikasi, mencerminkan kemampuan tanah untuk menjadi padat dengan metode tertentu. Nomor 2, ada kadar air optimum atau optimum moisture content OMC. Kadar air di mana tanah mencapai kepadatan kering maksimum memberikan panduan tentang seberapa basah tanah seharusnya untuk proses pemadatan yang efisien. Nomor 3, ada kepadatan lapangan atau field density. Kepadatan tanah setelah dipadatkan di lapangan yang diukur menggunakan alat sendiri, sand cone test, nuclear density gauge, balon densimeter dibandingkan dengan kepadatan kering maksimum untuk menentukan efisiensi pemadatan. Nomor 4, ada tingkat pemadatan atau degree of complication. Presentasi yang menunjukkan perbandingan antara kepadatan lapangan dengan kepadatan kering maksimum atau MDD. Nah, biasanya dinyatakan dalam presentasi misalnya 95% dari MDD adalah standar umum untuk konstruksi jalanan. Nomor 5, ada cohesion dan sudut geser dalam. Nah, biasanya pemadatan dapat mengurangi parameter geser tanah seperti kohesi dan sudut geser dalam. Parameter ini penting untuk analisis stabilitas tanah. Nah, nomor 6, permeabilitas tanah. Pemadatan tanah biasanya mengurangi permeabilitas karena pori-pori tanah menjadi kecil, dan pengurangan permeabilitas penting untuk konstruksi tanggul atau bendungan. Nah, pada nomor 7 kita memiliki kekakuan atau modulus elastisitas. Nah, pemadatan meningkatkan kekakuan tanah yang mempengaruhi kemampuan tanah untuk menahan deformasi elastis. Nah, biasanya diuji melalui uji beban pelat atau plate load test. Nah, pada nomor 8 kita memiliki kekuatan tanah atau CBR, California Bearing Ratio. Nah, digunakan untuk mengukur kemampuan tanah menahan beban, terutama untuk desain pekerjaan jalan. Pemadatan tanah yang baik akan meningkatkan nilai CBR.
Pada nomor 9 kita memiliki void ratio atau rasio rongga. Nah, rasio volume rongga terhadap volume butiran tanah, semakin kecil rasio rongga, semakin padat tanah tersebut. Dan yang terakhir adalah settlement atau penurunan tanah. Pemadatan mengurangi potensi penurunan tanah di masa depan sehingga memastikan stabilitas struktur di atasnya. Proses pemadatan kali ini yang saya pakai adalah DCM sebagai contoh, yaitu Dynamic Compaction Machine, merupakan alat berat yang dirancang khusus untuk memadatkan tanah dengan cara menjatuhkan bobot berat dari ketinggian tertentu ke permukaan tanah, menghasilkan getaran yang membantu memadatkan tanah. Salah satu tujuan penting DCM ialah untuk mengurangi settling atau penurunan tanah setelah konstruksi. Proses ini mencegah penurunan tanah. Dengan begitu, DCM bertanggung jawab atas berdirinya suatu konstruksi. Oke, kita masuk kepada uji lab. Siapkan 3 benda uji berupa tanah kering yang lolos saring nomor 40, masing-masing sebanyak 5 kg. Kemudian 3 benda uji tadi, masing-masing ditambahkan air dengan porsi berbeda-beda. Uji pertama ditambahkan 25%, uji kedua 50%, uji ketiga 75%. Kemudian aduk dan simpan ke dalam kantong plastik agar tercampur rata. Dalam pengujian, ukur diameter dan tinggi silinder dengan menggunakan mistar atau jangka sorong untuk menentukan volume silinder. Pasang silinder ke mesin pemadatan. Nah, kemudian sampel yang tadi kita masukkan kepada mesin. Hidupkan dan setting pada 25 pukulan. Ketika mesin mati, masukkan lagi sampel tanah sebanyak sepertiga ke dalam mesin. Kemudian lakukan hal yang sama ke silinder penuh. Lepaskan dari mesin pemadat, kemudian ratakan permukaan menggunakan scraft. Keluarkan sampel tanah dari silinder dengan menggunakan extruder vertikal. Potong bagian luar tanah yang tercampur oli. Terakhir, ambil 15-20 gram tiap sampel tanah, kemudian masukkan ke dalam oven untuk menghitung kadar airnya. Nah, itu dia penjelasan pemadatan tanah dari saya Lorenzo. Saya izin undur diri.